Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtiga'an li maradatillah wa li syafa'ati rasulillah wa li karamati awliyaillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Summa ila hadrati arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin was sahabati wat tabi'in wal awliya'i was syuhada'i was sholihin wa a'immatil mujtahidin wal qurra'il mukhlisin wa a'immatil muhadditsin wal mufassirin wal ulama'il 'amilin al musannifin wal muallifin. وثم إلى حضرات جميع أولياء الله تعالى أينما كانوا خصوصا أولياء التسعة الجاوي وثم إلى حضرات جميع مشايخ أهل السلسلة والإجازة وأرواح مشايخ سلاسل الطرق المعتبرة خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ عبد الله الشاطري والشيخ أبي الحسن السادلي والشيخ بهاء الدين النقشبندي وعموما إلى حضرات مشايخنا ومشايخكم خصوصا مؤسس جمعيتنا نهضة العلماء الشيخ حازم أشعري وأصولهم وفروعهم وذريتهم وأهل سلسلتهم وثم إلى حضرات جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا الذين سبقونا بالإيمان شاء لله لنا ولهم الفاتحة. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa khususan ila hadrati al-muallifin wal musannifin li kitabin as-sahihul ibad Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi Al-Bantani wa Syekh Syahabuddin Ahmad Ibni Hajar Al-Asqalani sya'ulillahi lahumma fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluhu wa safiyuhu. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dalam kajian kitab Nasaihul Ibad atau pembacaan kitab Nasaihul Ibad yang akan kita lanjutkan pada makalah yang keempat insyaallah. Kajian kali ini kita akan kaji membahas tentang makalah yang keempat dan yang kelima. Baik, mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Al-maqalatur rabi'atu atau makalah yang keempat atau nasihat yang keempat, an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, nukila an Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi. Di sini dikatakan oleh Syekh Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi bahwasanya perkataan Umar ibn al-Khattab ini nukila, dinukilkan atau dikutip dari Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi. Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril alaihi salam, sifli hasanati Umar, faqala law kanatil biharu midada wasyajaru aqlama lama hasartuha, faqala sifli hasanati Abi Bakar, faqala Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakar. Yang maknanya bahwa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, li Jibril, kepada Jibril, artinya memohon kepada Jibril, menjelaskan, meminta penjelasan dari Jibril. Apa itu, terkait apa? Kata beliau, sifli hasanati Umar, sifatkanlah, terangkanlah kepadaku sifat-sifat hasanati, kebaikan-kebaikan. Hasanat itu jamak dari kata hasanatun.
Hasanatun artinya satu kebaikan, kalau dua kebaikan hasanatani, sedangkan kalau kebaikan-kebaikan bahasa Arabnya adalah hasanat. Jadi di sini baginda Rasulullah SAW meminta penjelasan dari malaikat Jibril, sifatkanlah kepadaku bagaimana kebaikan-kebaikan Umar itu. Kemudian faqala, Jibril berkata, laukanatil biharu midadas, kalau seandainya lautan itu dijadikan sebagai tinta, wasyajaru aklama, dan pohon-pohon yang ada di dunia ini dijadikan pena atau pulpen untuk menuliskan kebaikan Umar itu, lama hasartuha, artinya Jibril di sini tidak akan bisa menuliskan kebaikan-kebaikan Umar. Artinya di sini tidak bisa dituliskan kebaikan-kebaikan Umar itu. Benar saja bahwasanya salah satu yang kita pahami atau yang kita mengerti dari kisah Umar ibn Khattab dulu ketika baginda Rasulullah SAW masih dalam berjuang untuk menyiarkan agama Islam ini dalam keadaan sir atau dalam keadaan sembunyi-sembunyi, baginda Rasulullah SAW dibantu secara terang-terangan oleh Umar ibn Khattab setelah masuk Islam. Nah, sebelum masuk Islam dulu Rasulullah SAW pernah mendoakan dua orang, diantaranya Abu Jahal dan Umar ibn Khattab. Dalam doa beliau, baginda Rasulullah SAW memohon kepada Allah untuk memilih salah satu di antara Umar ibn Khattab ataupun Abu Jahal yang paling disukai atau dicintai oleh Allah untuk apa? Untuk mengagungkan Islam ini. Bentuk doa beliau ini termaktub dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Beliau berkata di dalam hadis baginda Rasulullah SAW, doa beliau apa? Baginda Rasulullah SAW mendoakan, Allahumma a'izzal islama bi ahabbi hadaini ar-rajulaini ilaik. Ya Allah, ya Tuhanku, kata baginda Rasulullah SAW, muliakanlah Islam ini, jayakanlah Islam ini dengan salah satu di antara dua orang yang engkau paling cintai. Siapa itu? Umar, di sini dikatakan bi Abi Jahlin, dengan Abu Jahal, atau Umar ibn Khattab, atau Umar ibn Khattab. Ini hadis di dalam riwayat Tirmidzi disebutkan doa baginda Rasulullah SAW ini. Dan ternyata Allah lebih memilih Umar ibn Khattab. Maka kata Abdullah ibn Umar, anaknya Umar ibn Khattab, atau yang kita sering dengar, kita kenal dengan Ibnu Umar, menyatakan bahwasanya Allah lebih mencintai Umar ibn Khattab. Artinya Allah lebih memilih Umar ibn Khattab untuk syiar Islam ini. Kita ketahui bahwa dahulu Abu Jahal itu adalah orang yang tipenya sangat kejam, bengis, dan tidak segan-segan dalam menghabisi lawan-lawannya. Bahkan ketika Rasulullah SAW berjuang dan berdakwah tentang Islam ini, Abu Jahal lah orang yang paling kejam kepada baginda Rasulullah SAW. Kejamnya bagaimana? Bahkan tidak segan-segan menyakiti secara fisik dan secara hatinya baginda Rasulullah SAW disakiti. Sedangkan Umar ibn Khattab sebelum masuk Islam, dahulu kala Umar ibn Khattab itu adalah pemuda yang sangat membenci Islam. Nah, dan Umar ibn Khattab dikenal bahwa seorang pemuda yang sangat pemberani. Dia dikenal juga sebagai petarung dan pegulat yang hebat. Maka baginda Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memilih di antara dua orang hebat ini di Makkah pada zaman itu untuk memperjuangkan Islam di dalam syiarnya Islam ini. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Umar ibn Khattab sebagai orang yang bisa menyiarkan. Nah, ketika Umar ibn Khattab sudah masuk Islam, Umar langsung menemui Abu Jahal. Beliau mengatakan secara berani, wahai Abu Jahal, saya telah masuk Islam dan saya peringatkan kepadamu, apabila kamu mengganggu baginda Rasulullah, siap-siaplah berhadapan denganku. Artinya apa? Jangan ganggu baginda Rasulullah SAW untuk menyiarkan agamanya. Nah, ketika itu, itulah salah satu dari kebaikannya Umar ibn Khattab. Artinya kita tidak bisa pungkiri bahwa agama ini bisa tersebar karena salah satunya diperjuangkan oleh Umar ibn Khattab, berkat dari perjuangan ibn Khattab yang dikenal dahulu sebagai preman Mekah, sebagai jagoan,
sebagai pegulat yang hebat. Nah, maka hadis ini menyebutkan bahwa sifli hasanati Umar, sifatkanlah kepadaku kebaikan-kebaikan Umar. Dijelaskan di sini Umar itu tidak bisa disebutkan kebaikan-kebaikannya, tidak bisa dituliskan, walaupun lautan dijadikan tintanya dan pohon-pohon dijadikan sebagai penanya. Dalam kisah tadi kita sebutkan salah satu kebaikan Umar bin Khattab. Artinya berkat dari Umar bin Khattab lah Islam ini bisa tersebar secara artinya syiar dakwah baginda Rasulullah SAW bisa tersebar secara terang-terangan. Kemudian kelanjutannya di sini sebutkan sifli hasanati Abu Bakar. Abu Bakar, sifatkanlah kepadaku, kata baginda Rasulullah SAW, bagaimanakah kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Kemudian Jibril menjawab bahwasanya kebaikan Abu Bakar di sini disebutkan apa? Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakar. Jadi Umar itu orang yang baik. Umar itu hasanatun, merupakan salah satu kebaikannya dari hasanati Abi Bakar, dari kebaikan-kebaikannya Abu Bakar. Artinya apa? Kebaikan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab itu merupakan salah satu kebaikan-kebaikan dari Abu Bakar. Kenapa demikian? Karena karena Abu Bakar radhiyallahu anhu, seperti yang kita ketahui dalam sejarah atau tarikh Islam, itu banyak membantu baginda Rasulullah SAW berjuang untuk syiar Islam. Jadi beliau mengorbankan segala hartanya untuk baginda Rasulullah SAW, tidak segan-segan mengeluarkan banyak seluruh hartanya untuk membantu perjuangan baginda Rasulullah SAW. Di sini Abu Bakar orangnya tidak pelit. Artinya apa? Beliau selalu membantu baginda Rasulullah. Abu Bakar adalah orang yang kaya yang bisa membantu perjuangan baginda Rasulullah SAW. Kemudian di dalam makalah selanjutnya ini diterangkan bahwa izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bisalihil a'mal. Keluhuran atau kemuliaan di dunia itu didapatkan dengan harta. Wa izzul akhirah bisalihil a'mal, dan kemuliaan akhirat itu didapatkan dengan amal-amal soleh. Di sini terangkan oleh Syekh Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi, apa kata beliau? Fala tataqawwa umurad dunya wa la tasluh illa bil amwal. Nah, jadi perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia tidak akan menjadi kuat dan maslahat apabila tidak memiliki harta. Artinya di sini apa? Kalau kita terkait urusan dunia itu harus memiliki harta supaya perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia itu menjadi kuat dan bermaslahat. Wala tataqawwa umurul akhirah wala tasluh illa bil a'malis sholihah. Artinya perkara-perkara akhirat tidak akan bisa baik, tidak akan bisa kuat, tidak akan bisa maslahat apabila tidak didukung dengan amal-amal soleh. Nah, di sini pesannya apa? Bahwasanya antara dunia dan akhirat kita harus seimbang. Kita orientasinya ketika kita mengejar dunia, orientasinya adalah akhirat. Jangan hanya dunia saja. Ketika kita mengejar dunia maka akhiratnya tidak dapat. Namun apabila kita mengejar akhirat maka akhirat dan dunia akan kita dapatkan. Nah, di sini kita dianjurkan apa? Supaya seimbang antara dunia dan akhirat kita. Kita boleh mencari dunia, tapi tujuannya adalah akhirat. Ini lebih mulia. Nah, kelanjutan yang selanjutnya di maqalah yang kelima, wal maqalatul khamisah. Maqalah yang kelima, an Utsman radhiyallahu anhu, dari Utsman radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Hammud dunya zulmatun fil qalbi. Hammud dunya, bersusah, bersedih karena urusan dunia, zulmatun fil qalbi, menjadikan kegelapan di dalam hati. Wa hammul akhirah, bersusah dan bersedih karena perkara-perkara akhirat, nurun fil qalbi, menjadikan cahaya atau penerang di dalam hati. Di sini dijelaskan oleh Syekh Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi, ay al-huznu fil umuril muta'alliqati bid dunya sara musliman fil qalbi. Artinya kesedihan, kesusahan di dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia
menjadikan sora musliman, menjadikan kegelapan di dalam hati. Wal huznu fil umuril muta'alliqati bil akhirah, dan kesedihan atau kesusahan, bersusah payah memikirkan akhirat, maka akan menjadikan cahaya di dalam hati. Nah, di sini maknanya apa? Bahwasanya ketika kita memikirkan dunia saja menjadi orientasi kita, maka ini akan menjadikan hati kita gelap. Dan sedangkan sebaliknya, apabila yang kita pikirkan kan adalah akhirat, maka hati kita menjadi terang. Di sini dari dua makalah yang kita sebutkan ini, makalah yang keempat dan yang kelima, pesannya adalah mari kita seimbangkan antara dunia dan akhirat kita. Artinya jangan hanya orientasi kita dunia sementara akhirat kita tinggal. Kalau bisa dunia kita dapatkan dan kita tujukan, kita orientasikan untuk akhirat kita. Maka ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki harta yang melimpah, niatkanlah, tujukanlah karena Allah Subhanahu wa taala, maka akhirat kita akan dapatkan, dunia juga kita akan dapatkan. Artinya mulia di dunia, mulia di akhirat. Dari penutup dari penjelasan malam ini ditutup oleh doanya yang dituliskan oleh Syekh Nawawi Ibnu Al-Jawi dalam kitab Nasaihul Ibad ini. Apa kata beliau? Doanya di sini, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Allahumma, ya Allah ya Tuhan kami, la taj'alid dunya, janganlah jadikan dunia akbar hammina, sebesar-besarnya kesedihan kami, wala mablagha ilmina, dan sebagai puncak dari ilmu kami. Artinya apa? Janganlah jadikan dunia ini menjadi tujuan akhir kami dan juga tujuan daripada keilmuan kami. Tapi apa maksudnya di sini? Tujuan kita adalah akhirat, nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berjuang di dunia, niatkanlah karena Allah Subhanahu wa taala, maka dunia akan mengikut kepada perjuangan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Mohon maaf atas segala kekurangan, apabila ada perkataan ungkapan yang salah mohon dimaafkan. Wa akhiran wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.